nabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, tokoh agama yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur RSUD Slamet Mertodirjo, yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati segenap pejabat dan pimpinan di lingkungan RSUD, para karyawan, keluarga besar RSUD Slamet Mertodirjo, cukenan seteja keluarga pasien secuken ngereng di acara pagi hari mangken ben seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari berbeda-beda ini, di hari ke-18 dan 17 ya kan beda kan beda. Di hari ke-17 dan 18 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan. Semoga kesehatan ini tidak dicabut oleh Allah, senantiasa sehat dan masih diberi kekuatan, panjang umur, untuk senantiasa kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah, akan melaksanakan ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, dan semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah. Pada pertemuan kali ini saya diberi tema, jadi berarti tidak boleh keluar dari tema ini. Ramadan sebagai wahana pembuktian penghambaan diri kepada Sang Khalik melalui keikhlasan dan pensucian kolbu. Oke, saya ambil di tema ini saya ambil 2 poin. 1, penghambaan, pembuktian sebagai penghambaan diri pada Khalik. Yang kedua adalah tazkiyatan nafs. Nah, ini berat ini pembahasannya. Saya tidak tahu kalau ada tema ini. Baru tahu sekarang. Bismillah, semoga tidak salah. Jadi umpama nanti jenengan ada kesalahan, nanti apa yang saya sampaikan jangan salahkan saya, salahkan yang ngasih tema. Pertama, penghambaan, pembuktian kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Saya mau menukil, mau menjelaskan tentang bagaimana cerita terdahulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dikala Nabi Ibrahim itu sudah membuktikan diri penghambaannya kepada Allah dengan cara melaksanakan tanpa bertanya apa yang diperintahkan oleh Allah, dan perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim bukan perintah kaleng-kaleng, kata bahasa anak sekarang, perintah yang luar biasa berat, tanpa bertanya langsung dilaksanakan. Akhirnya Allah memberikan reward kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Mulai kali ini aku angkat kamu Ibrahim imama, linnasi imama, menjadi pemimpin manusia seluruhnya. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim usul kepada Allah, bagaimana nasib anak-anak saya ya Allah? Bagaimana nasib keturunan saya ya Allah? Apa langsung akan menjadi pemimpin seperti saya? Qala, maka Allah menjawab tegas, la yanalu ahdidz zalimin. Janjiku itu tidak akan pernah saya berikan kepada orang-orang yang zalim. Kalau zalim walaupun keturunanmu tidak akan mendapatkan reward seperti mana, sebagaimana yang aku berikan kepadamu. Oke, kita bahas sekarang.
Nabi Ibrahim dalam satu hadis, sahih hadisnya, diperintah oleh Allah khitan itu umur 80 tahun. Kali. Betul. Waqtadana bil qadu. Pakai kapak. Betul. Terus kemudian ditanya oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, siapa yang menyuruhmu itu berbuat seperti itu? Jangan ada badu. Jangan ada badu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menyuruhmu itu berbuat seperti itu? Saya melaksanakan perintahmu ya Allah. Saya tidak menyuruhmu seperti itu. Saya memerintah kamu khitan. Kenapa kok pakai kapak? Akhirnya Allah ketika bertanya seperti itu dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karihtu an uakhiru amroka. Saya tidak senang ya Allah mengakhirkan perintahmu. Bila mana ada perintah harus saya laksanakan walaupun itu nyawa taruhannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya bermimpi disuruh menyembelih putranya? Kalau pas itu terjadi kepada kita, paling jawabannya mimpen setan ya. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Sebentar, ini penghambaan dulu. Ini agak panjang. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Kitab itu sebenarnya kalau syarahnya itu karya dari orang pribumi. Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten. Tapi kalau isi di dalam itu dari ulama dari Uzbekistan insyaallah. Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru tapi mohon maaf kalau keliru. Tapi yang jelas ini kalau Nasaihul Ibadnya itu karya Imam Nawawi Banten. Di situ dijelaskan ada keterangan begini. Ada orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Mengapa engkau menjadi kekasih Allah? Apa alasannya kok sampean itu kok diangkat menjadi kekasih Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ittakhadhani Allahu khalila bi thalathati asya. Saya itu diangkat menjadi kekasih Allah karena 3 hal. 1, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Kita saat ini di bulan Ramadan, ini adalah perintah Allah asli. Dan perintahnya coba kita lihat satu persatu dari kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari kosakatanya. Kalimatnya pakai jamak, tidak pakai mufrad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Alaikum. Kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Kalian, bukan kamu. Hei Muhammad, diwajibkan padamu puasa Ramadan. Enggak, diwajibkan pada kalian semua, wahai orang yang beriman, puasa Ramadan. Apa kata ulama? Maksudnya kenapa pakai jamak? Seakan-akan kita itu diperintah oleh Allah untuk puasa Ramadan. Ayo puasa, ayo puasa. Kamu enggak sendirian, banyak temannya. Kamu enggak sendirian, banyak temannya. Karena biasanya kalau kompak, itu lebih ringan pada kita. Buktinya, 1, puasa 6 hari di bulan Syawal itu lebih berat daripada puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Betul. Alhamdulillah saya tidak pernah sukses. Ya, ada banyak yang sukses. Makanya saya kan hanya penceramah. Penceramah itu bukan berarti harus lebih baik dari orang. Kan saya ingin mengakui bahwa saya sendiri tidak sukses. Jenengan pasti lebih baik dari saya. Saya cuma hanya pinter ngomong jadi saya sampaikan. Tapi berusaha saya akan menyelesaikan. 6 hari di bulan Syawal itu lebih berat daripada 1 bulan di bulan Ramadan. Karena 6 hari di bulan Syawal kurang banyak temannya, bahkan tidak kompak.
Bahkan teman-teman kita, sekitar kita, itu menjadi orang yang pertama kali yang membuat kita berhenti puasa. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang dia itu menyuruh kita untuk berhenti puasa pakai hadis juga loh, Pak. Kamu puasa ya? Iya. Puasa apa? Syawal. Berapa hari? 6 hari. Kenapa? Ya hadisnya kan jelas. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahar. Siapa yang puasa bulan Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa 1 tahun. Oh, sampean enggak pernah ngaji ya? Kenapa? Ada hadis yang lain dari itu. Apa? Barang siapa yang berpuasa 1 hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah dapat pahala 2 tahun. Kamu itu 6 hari mau mengejar 1 tahun. Ini loh, ada 1 hari bisa 2 tahun. Terus dia ngomong berhenti saja. Padahal, mohon maaf, padahal umur kita belum tentu nyampe di bulan Dzulhijjah. Kata salah seorang sahabat, putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, namanya Abdullah ibni Umar. Beliau adalah salah satu periwayat hadis terbanyak insya Allah setelah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kamu itu kalau sudah masuk sore, jangan masih nunggu pagi. Apa yang kamu bisa lakukan di sore, cepat lakukan. Karena umurmu belum tentu nyampe besok pagi. Sekarang kita mau baca Quran. Jadi kan insya Allah umpama tugasnya agak nyantai-nyantai mau baca Quran. Quran kan tidak harus mushaf yang begini sekarang. Sudah ada aplikasi kan. Jadi dimudahkan Quran sekarang, sudah ada aplikasi. Alhamdulillah dari saking mudahnya sampai tidak baca. Dari saking mudahnya. Kalau dulu kan harus beli, harus pakai. Ini sudah ada aplikasi. Bahkan di aplikasi HP sekarang ini pas lengkap dengan tafsir-tafsirnya kalau tahu baca kitabnya. Gratis. Gratis. Alhamdulillah tidak dibaca. Dari saking mudahnya. Kan setiap sesuatu yang mudah kan semakin, maaf ya, kalau salah. Kalau semakin mudah dan semakin banyak, dianggap semakin tidak punya arti. Kalau semakin jarang, tambah mahal. Betul? Langka kan? Semakin langka, semakin tambah mahal. Semakin banyak, dianggap tidak ada arti. Lepas sekarang korbannya juga termasuk Quran. Dari saking banyak, pas tak baca sekali. Alhamdulillah sekarang ada program One Day One Juz. Ada adminnya, Musleh Juz 29, siap. 30 menit laporan, selesai. Ya selesai laporan. Bukan selesai baca, selesai laporan. Padahal bahasa-bahasa kalau kita wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku menurunkan dalam Al-Quran itu adalah obat hati, obat penyakit macam-macam. Ya hanya dibuat omongan tapi kita tidak pernah melakukan. Oke, kita lanjut. Saya pernah Pak bertemu dengan seorang musafir ya saya buat pelajaran saja walaupun saya tidak bisa, tidak mau mengikuti lah. Di Sumeneb, seorang musafir jalan kaki dari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ke Sumeneb. Saya tanya, sampean itu jalan kaki ya Pak? Iya. Dari mana? Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kok bisa jalan kaki sejauh itu, kok mampu? Saya tuh punya guru Mas di Banten. Itu biasanya kalau tiap tahun sehabis ngaji tafsir memerintahkan 1-2 dari muridnya untuk jalan kaki. Terus ketika guru saya bilang, kamu ke Sumeneb, manakala perintah itu ditanyakan, Sumeneb itu jauh apa enggak guru? Guru saya pasti bilang, kamu gagal. Pucat gula mata apa guru dari? Kamu gagal. Oh hanya bertanya, apa salahnya bertanya kan? Terus saya tanya, kenapa kok gegabah gurunya sampean bilang kamu gagal? Wong hanya bertanya, apa salahnya bertanya?
Karena menurut guru saya, bila mana ada perintah yang masih ditanyakan, itu berarti orang yang terima perintah masih setengah hati untuk melaksanakan. Betul Pak Direktur. Jadi, kalau masih ditanyakan berarti setengah hati, agak berat itu. Benih nyinggung sambil bangun. Jadi maaf. Jenengan itu kan bergerak di bidang kesehatan. Terus kemudian ketika membahas tentang masalah puasa, apa sih kira-kira hubungan puasa dengan kesehatan? Dibahas karena bisa sehat ini, bisa sehat ini, bisa. Boleh. Tapi jangan sampai kita tahu tentang puasa, melaksanakan puasa karena kesehatannya itu. Tapi karena ini penghambaan diri kita kepada Allah. Setelah menghamba kepada Allah, ini pasti ada manfaatnya. Karena yang jelas perintah Allah tidak mungkin akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Karena ini kalau mau diikutkan pada saintis, semua nanti hukum ini agak berabe. Contoh, mohon maaf. Tolak, cerai, itu kan ada iddah. Iddah itu 3 kali masa suci, salah setekuru, kan begitu. Terus kemudian dalam teori fikih dijelaskan bahwa iddah itu li bara'atir rahim. Rahim itu biar bersih dari sperma suami pertama, khawatir bercampur dengan sperma suami yang baru, kan begitu. Ini kalau diikutkan kepada saintis, akhirnya akan datang ke dokter spesialis kandungan, ya Pak, ya kandungan. Terus dilihat, ini Bu, di USG Bu, sperma suami saya bersih apa enggak? Enggak ada, sudah bersih. Pak laki ya boleh. Jangan, enggak boleh. Nunggu dulu. Nunggu, jangan langsung bersuami. Kenapa? Penghambaan diri itu ada perintah. Sehingga ada klasifikasi hukum itu. Ada ta'akuli, ada yang bersifat ta'abudi. Ada ta'akuli itu yang bersifat rasional. Ta'abudi itu ada yang bersifat penghambaan diri kepada Allah. Sholat itu ta'abudi loh Pak. Jangan dibahas kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat, kenapa 4 rakaat. Lejang bajang nah. Kalau dibahas nanti dirubah-rubah oleh sampean. Maghrib itu lagi ya eman-eman. Maghrib itu Ustadz eman-eman. Kenapa? Maghrib itu adalah kondisi fisik kita, psikis kita juga sudah sangat siap untuk sholat. Kenapa 3 rakaat? Oh boleh mari ya. Tidak boleh, itu penghambaan diri kepada Allah, itu udah perintah paten gitu loh. Paten. Sudah. Ini penghambaan diri namanya, penghambaan diri dalam sholat. Sehingga dalam surah Al-Mulk jenengan mungkin hafal. Insya Allah sering dibaca kalau maghrib. Katanya Rasulullah, kalau membaca surat Al-Mulk atau Tabarok itu akan selamat dari siksa kubur. Kan begitu kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wan, langkep apal. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata dan hidup. Kenapa diciptakan hidup dan mati, mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian di mana kalian itu kira-kira siapa yang memiliki pekerjaan terbaik, amal terbaik. Asy-Syaikh Fudail bin Iyad dalam kitabnya, amal terbaik itu adalah 1 aswabuhu, 2 akhlasuhu. Ikhlas, 1 persis dengan nama masjid ini, Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas. Terus kemudian yang kedua adalah aswabuhu, yang benar. Jadi amal hebat itu adalah benar secara hukum. 2 ikhlas. Ikhlas tapi tidak benar ditolak. Terus kemudian tidak benar, benar tapi tidak ikhlas, kurang.
Kenapa saya bilang kurang? Kenapa kok tidak bilang ditolak? Sampean kalau saya bilang ditolak, nanti sedekah nunggu ikhlas. Ayo yang mau sedekah ke masjid, mohon maaf Pak, saya masih belum ikhlas. Sama seperti ini loh. Kok tidak sholat loh? Mohon maaf ya Pak ya, saya tidak pernah khusyuk. Sholat itu loh Pak, sama seperti sampean sekarang ini loh. Di situ ada tulisan kepada yang terhormat titik di tempat kerja. Terus kemudian ada tulisan dimohon kehadirannya. Sampean sekarang ini kan yang penting hadir. Iya kan? Yang penting hadir. Sampean ini duduk tidur tidak ada masalah. Penting hadir. Ya besaki pun Pak Direktur njak beda. Kan begitu selesai. Yang penting hadir. Sama seperti sampean kalau ada kendurenan, ada acara di rumah-rumah itu. Sampean kan dimohon kehadirannya. Yang penting hadir. Sampean bacaan tak macam, aku oleh berkat itu. Dimohon kehadirannya. Perkara nanti orang baca ini sampean juga ikut baca, berarti sampean sempurna. Sama seperti sekarang, mengikuti dari awal sampai akhir dan sampai paham, berarti sempurna. Tidak paham, yang penting hadir. Sholat juga begitu. Hayya 'alas shalah. Ayo yang mau sholat kan gitu. Cepat ke sini. Datang ke Masjid Al-Ikhlas, sholat sampean. Khusyuk dah usah dibahas. Dah khusyuk sudah selesai penghambaan diri kepada kita, kepada Allah. Ta'zimu amrillahi ta'ala berarti kita sudah apa? Melaksanakan perintah Allah, mengagungkan perintah Allah. Khusyuk sempurna, dah khusyuk tidak ada masalah. Mulai tak khusyuk ibadah remak lagi. Makanya jangan sesekali, hati-hati kalau orang ada ngomong begini, barang siapa yang sholat tidak khusyuk tidak diterima. Hati-hati Pak, tak kau punya dengan buah pejang. Sama seperti itu. Barang siapa yang melakukan hal-hal 5 ini, maka dia puasanya batal. Itu batal nilainya Pak yang batal, bukan puasanya. Umpama sampean ngomong Pak terus norma jarang masuk. Iya tak iyo. Arwatokar. Padahal bulan puasa. Terus kemudian di dalam keterangan bahwa itu batal katanya. Itu batal nilai Pak. Tapi kalau hukum puasanya tetap sah. Degi Pak Ngojak, ayo nginom bae. Nginom bae. Arab, ku apen taureng gitu. Allah enak. Biar paham gitu jenengan gitu. Biar paham. Iya. Apa kita akan mendapatkan itu? Akan mendapatkan sesuatu yang katanya Abu Yazid Muhammad pernah mengungkap hadis ini. Ada 5 yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Salah satunya adalah di mana di malam terakhir kita Allah mengumumkan pada para malaikat, pada yang puasa siapa saja tanpa tebang pilih, ampuni dosa-dosanya. Kemudian sahabat bertanya, ahiyya Lailatul Qadri ya Rasulullah? Apakah ini Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bukan. Terus apa itu? Kok diampuni semuanya? Itu adalah orang yang sudah bekerja, dia akan mendapatkan bayarannya. Tanggal muda dapat bayaran, dapat gaji sampean. Jadi sebentar lagi nanti di malam tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, dapat gaji kita. Apa gajinya? Dosa kita diampuni. Amin. Kecuali hukukul adami. Kalau hukukul adami, enggak. Masih ada prosedur-prosedur. Kalau terus diampuni plus tangah, ya tak majar kan. Alhamdulillah sudah selesai hutang saya. Karena diampuni, tak majar. Ampun. Bes kita lanjutkan. Ini penghambaan diri kepada Allah. Gimana? Terus Nabi Ibrahim itu apa lagi? Bismillah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, ini yang berat tapi ya. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Sambian bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, tidak masalah. Apa? Saya itu kalau urusan rezeki tidak pernah susah. Karena rezeki itu saya yakin sudah tanggungan Allah. Ini Nabi Ibrahim loh Pak.
Saya kira ya Nabi Ibrahim. Sampean jangan bilang wakai musleh. Ini Nabi Ibrahim, Pak. Ini jawaban Nabi Ibrahim, bukan jawaban musleh. Jawaban Nabi Ibrahim begitu. Jadi sampean kan begini, mohon maaf. Ini cuma sekarang ayo bismillah. Kita itu kebanyakan dalam tiap bulan kalau dipikir lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Engki kan? Setuju ini? Berarti kan dijamin oleh Allah. Mata-mata nih kan? Cek lempo nih. Berarti kan dijamin oleh Allah. Saya nggak mau muluk-muluk. Ilustrasinya begitu nih kan? Hat sehat nih. Saya income itu tiap bulan begini loh Ustaz. Saya banyak loh Ustaz. Coba tengok pengeluaran. Jangan banyak pesel saya masuk, jangan banyak, jangan lebur lemele. Paket. Ini Masya Allah. Online ini. Semuanya online sekarang. Alhamdulillah semakin dimudahkan. Alhamdulillah. Semakin talpos nih. Allah. Semua online. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya silaturahim online. Ziarah kubur online. Terus kemudian pengajian online. Semua online sekarang. Online. Alhamdulillah. Pada remah. Gimana ya 30 tahun 40 tahun yang akan datang anak-anak kita keadaannya, wong kita sekarang sudah seperti ini, online dan online. Tapi kemarin sudah alhamdulillah dapat peringatan sapaan mesra Allah. perhatian itu Masya Allah cuma berapa skala Richter itu, kalau pas diturunkan tidak ber-Richter marah. Tapi cuma saya ingin bercerita tentang hal ini, bahwa kita tidak boleh ragu, karena terus terang apa yang terjadi itu harus mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak kita. MC biasanya kalau MC di pondok-pondok itu closingnya pasti begini. Ana urid gitu biasanya. Iya biasanya. Ana urid, anta turid, nahnu nurid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak, kami punya kehendak, tapi Allah melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan Allah pernah menjelaskan dalam hadis qudsi pada seorang nabi, tapi bukan Nabi Muhammad. Bila kamu mengikuti apa kamu punya kehendak, aku punya kehendak. Bila kamu mengikuti kehendakku, maka aku akan mengikuti kehendakmu. Tapi bila kamu mengikuti kehendakmu, kamu pasti akan bertekuk lutut mengikuti kehendakku. Jadi paham ya? Paham jenengan? Panjenengan jadikan. Sampean punya kehendak sekarang. Aduh, iya waktunya ini saya mau berangkat ke ini. Tapi ada panggilan adzan. Mengikuti kehendak Allah, pasti itu urusan kita akan dihandle dan akan dimudahkan oleh Allah, karena sudah mengikuti kehendak Allah. Terus kemudian ini yang agak lebih berat lagi. Bismillah, semoga bisa. Wa ma taghadzaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adh-dhaif, kata Nabi Ibrahim, saya itu pagi dan sore tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Karena beliau ini punya rumah namanya Darud Difan, rumah tamu. Di situ ada prasmanan panjang. Semua orang boleh makan gratis tiap hari. Tiap hari. Bukan takjil. Tiap hari. Tiap hari. Kemudian acara ngecit, kok bisa? Kan dia cuma nerangkan. Sampean bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, tidak ada masalah. Saya dulu ketika mendengar cerita ini, saya bilang, bisa kah? Kok bisa? Ayo. Tapi setelah saya alami, alhamdulillah bisa. Saya tiap hari memberi makan santri 1.500.
1.500 Pak. 1.500 tiap hari. Ini Fukten, ini ring Roma ini. Pathor itu. 1.500. Pagi 1.500, sore 1.500. Alhamdulillah 3.000. Benar. Bulan puasa kemarin alhamdulillah. Buka puasanya sampai menghabiskan 11 sak. Buka lain sahur. Ijo lapar kan. Nah kan nyentong tibi, tani nyentong tibi. Tani alhamdulillah alhamdulillah barokah. Tapi mengapa saya kok bisa? Padahal tidak ada donatur. Sampean kalau dengar saya punya donatur, tidak ada. Toreka jopo, minta dia donatur. Tapi saya sampai saat ini tidak punya donatur. Tidak punya. Donatur tetap bahwa tiap bulan saya harus dibiayai begini, tidak ada. Tapi dari mana? Saya punya badan usaha. Saya tidak punya badan usaha. Ceramah, perot pun pas. Nah ini sampai sekarang saya dari mana? Coba bayangkan. Saya itu taksasi tiap hari itu harus mengeluarkan 20 juta untuk makan santri. Kan sebulan 20 juta. Berarti kalau 30 hari 600. Juta. Tiap bulan saya harus mengeluarkan 600 juta. Alhamdulillah, ribon. Pertanyaannya, saya dengan istri juga kaget. Pertanyaannya, ini dari mana kok bisa begitu? Nah ini sampai sekarang saya tidak bisa untuk menjawab. Ada sudah banyak penelitian dari YIN Surabaya datang ke rumah untuk program doktornya datang. Terus banyak yang datang ke rumah. Terus kemudian penelitian mereka pasti gagal di sumber dana. Di sumber dana pasti gagal. Karena kan harus ada data kan, pemasukannya dari mana, income-nya dari mana, kan begitu namanya penelitian. Ketika saya jawab, saya tidak tahu, gagal. Biar sudah neliti lain saja. Jadi gagal. Lah ini sesuatu yang menurut saya sudah membuktikan sendiri. Bahwa ternyata semakin disedekahkan, bukan semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah. Kemudian banyak wali santri tanya pada saya, sampai kapan ini gratis Kiai? Sampai saya mampu. Kalau sudah tidak mampu, saya mau minta. Jadi kemudian nih santri baru tetap gratis, tetap. Kalau masih mampu, kalau tidak mampu mau minta. Kemarin perjanjiannya sampai 1.000. Kalau 1.000 saya mau minta. Alhamdulillah 1.500 tidak minta. Ya masih mampu, perjanjiannya masih mampu. Lah kenapa sampean kok memberatkan diri sampai seperti itu? Karena saya punya cerita Pak. Saya mondok di pondok pesantren Nurul Huda di Paiton Probolinggo selama 10 tahun. Saya ini tidak dikirim oleh orang tua karena orang tua saya cerai. Saya ini adalah anak bungsu, anak terakhir. Kan apes Pak. Bungsok kan tak meloh apa kan gitu ya. Ya tidak sampean sabar ning yatin apa ya. Saya sangat tahu lapar saya sangat merasakan. Makanya salah satu manfaat puasa itu biar tahu rasanya lapar. Ketika sudah tahu rasanya lapar bisa berbagi dengan orang lain. Saya lapar Pak. Sehari kadang nggak makan. Saya kalau ingin makan itu bantu teman-teman mau masak. Iya, tolong masak terus kemudian saya ngampung. Ini saya ini oleh ilmu ampungan kebi. Oleh ngampung. Betul, Mak. 10 tahun dari tahun 87 sampai 97. Baru kemudian saya keluar dan menikah ini. Terus kemudian saya punya niat nanti kalau saya punya santri akan saya tanggung. Ya karena saya tahu lapar. Kasihan kalau ada santri pas lapar tak diisi ke biaya. Ya kadung telocor terus akhir. Takobah gagal. Masya Allah. Jadi sampean sekarang tidak usah berpikir apa-apa. Ketika mau bersedekah, bismillah. Itu pasti akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yukhlifuhu. Allah yang akan mengganti. Bahkan perlipat gandaannya itu luar biasa. Matsalul ladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang
yang mendermakan hartanya di jalan Allah sama seperti orang yang punya satu biji tumbuh 7 tangkai, per tangkai itu tumbuh 100 kali 7 700, bahkan sampai ditambahi oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yang akan melipat gandakan. Nah, sudah lanjut. Gimana Bang? Tidak kerja ini nanti 35 menit. Pasaan. Allah, bagi penghambaan. Bagi penghambaan betul lagi tek. Sudah. Ya apa-apa demi penghambaan. Nah, mohon maaf. Sebentar lagi. Sekarang tazkiyatan nafs. Ini loh, penyucian kolbu. Dalam Al-Quran, ini penyucian kolbu ini, di dalam 30 juz itu, tema ini pasti ada. Tema ini pasti ada. Ya cobalah, saya ambil dari surat-surat pendek, sampean pasti hafal. Qad aflaha man tazakka. Terus? Ya, itu hafalkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hafal. Ini hafal gini kan tak apa. Gogom. Makanya saya bilang sama teman-teman, anak sampean tuh hafal juz 30, bukan 30 juz, juz 30, siap sudah turun ke masyarakat. Juz 30. Wong yang dipakai terawihan alhaqumut takasur. di kita loh kebanyakan. Pajus tolong tak lebih gini. sudah siap. Di ayat-ayat dalam Al-Quran yang 30 juz pasti dibahas. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu ini kolbu, bukan fisik. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjelaskan, orang mencari ilmu saja, kalau tidak melibatkan ini, maka tidak akan pernah sukses. Apa kata beliau? La yufliha man talaba hadzal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isha. Orang yang mencari ilmu itu tidak akan pernah sukses kalau masih membawa-bawa status sosial. Saya ini anak bupati loh. Saya ini anak kiai loh. Saya anaknya ustadz loh. Kalau dibawa ke pondok, tidak mungkin sukses. Wasa'atil ma'isha. Dan dia tidak mau melas, tidak mau hidup sederhana, maunya berfoya-foya di pondok. Tidak bisa. Walakin man talaba hadzal ilma bi dhillatin nafsi wa dhikil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Tapi orang yang mencari ilmu yang status sosialnya tidak dibawa, hidupnya tidak mau hidup yang enak-enak, terus kemudian dia mengabdi kepada gurunya, aflah, pasti dia akan menjadi orang beruntung. Makanya kalau punya anak mondok jangan didoakan semoga alim gitu. Jangan, semoga beruntung. Karena banyak orang alim tidak beruntung. Sama seperti ini ya, sama seperti mimbar ini. Mimbar ini karduluk paling red. Nah, apa mengkarduluk kan? Karduluk om. Terus kemudian Pak Dokter Akram, jaring singgunjang Bakram. Pak Dokter bilang, nikah aja kuyang kuiban seromban gitu maksudnya. Anak apa Pak? 100 juta kan nikah. Tapi mai siapa? Kan ini kan tujuannya beli kan biar dipakai. Tapi setiap ada orang yang pakai, Pak Akram pasti bilang, maaf mas, hati-hati 100 juta. Apakah bayar apa? Tidak malah mimbar lah kata ojo ikut korsel lipat robela. Yang penting bisa dipakai. Sama dengan orang punya ilmu. Kalau dia setelah di masyarakat tidak bermanfaat, tidak barokah, apalah artinya? Tapi ketika dia walaupun tidak ilmunya tidak seberapa tapi bermanfaat dan barokah, itu luar biasa. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dakwah itu bukan hanya untuk penceramah, dakwah itu untuk semua posisi dan semua profesi. Orang punya uang, dakwahnya pakai uang. Orang punya jabatan, dakwahnya pakai jabatan.
Tani gini kan. Beliau ini kan ngakui masjid, dakwahnya pakai ini. Saya pakai ini. Pejabat itu pakai pulpennya itu. Tutup. Tutup. Karena gue pulpen. Jadi umpama ada warung buka, umpama ya buka di bulan puasa, tahu-tahu pejabat bupati bilang tutup. Tutup lah. Ada tempat prostitusi umpama, wah aku dipidato itu haram, jangan muka. Dosanya besar itu loh, prostitusi itu besar, zina. Ini akan mendatangkan musibah. Oh, adalah demo kita seyoko. Tapi kalau pemerintah tutup, adalah tutup. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh ulama bisa dilakukan oleh pemerintah. Apa yang bisa dilakukan oleh tidak bisa dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan oleh ulama. Jadi begitu. Ini dakwah semua sekarang ini, alhamdulillah ini kayaknya agak terhibur ya. Keluarga pasien norok keluar pada pengajian. Itu kan aja ke orang songkan kan norok songkan. Ya Allah, bila seberes-beres bu saan berdedina kan begitu. Pas beda nikah bah beda pengajian. Ya Allah, ning masake beda pengajian. Alhamdulillah nih, mas seneng pol. Ini dakwah. Ini Raja Genjer na masjid ini. Ini Masya Allah, ini pahalanya. Kenapa? Bisa membahagiakan orang-orang ini. Kita doakan, mumpung ini mustajab sekarang. Pasien-pasien ini semoga semua sehat, diberi panjang umur, dan keluarga-keluarganya diberi kesabaran. Al-Fatihah. Bagaimana cara menyucikan hati? Satu cuma. Saya punya teori satu. Itu satu itu merupakan kesimpulan dari semuanya. Apa? Jangan hanya mau memberi nasihat, tapi harus mau diberi nasihat. Sudah selesai. Selesai. Kadang orang itu hanya mau memberi nasihat, malah namun ibu dari tanda. Jadi kalau siap menunjuk orang, harus siap ditunjuk orang. Gitu loh. Ada banyak orang hanya bisa, makanya kalimatnya watawasau bil haq, pakai tafa'alah. Tafa'alah itu faidahnya adalah musyarakah, saling. Muslim ini sekarang karena diminta menasihati, satu saat muslim harus dinasihati. Saya sering dinasihati teman-teman saya. Sok bawa pun sekalian tuh kali. Saya kula andi masalah mangkene. Dan suruh sabar ke. Jombian sapi datu. Ada nang saya. Lah itu namanya siap dinasihati. Mau pakai bawa teman-teman, ngambian tahun nih. Coba depan gambian. Mak patang mau datang gambian. Kalau gitu, kalau orang sudah siap untuk dinasihati, mau menerima ada masukan dari orang, insya Allah hatinya selamat, insya Allah. Mau dinasihati. Karena apa? Kalau mau dinasihati berarti dia itu merasa tidak lebih baik gitu loh. Berusaha baik itu baik, Pak. Menjadi orang baik itu baik. Tapi yang tidak baik adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau sudah merasa lebih baik, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sok suci, karena Allah yang tahu siapa orang yang takut kepada Allah. Iya. Jadi saya ini ya masih tahap belajar, ngomong juga masih tahap belajar. Jadi saya beribadah juga tahap belajar. Resikonya lebih besar saya. Kenapa? Karena khawatir apa yang saya omongkan tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Apa teh popo kada udah. Iku gengkui popo. Biar bahun melebat kada ke. Musibah ya. Gule tete ku kekuan mereka. Ambian Mahmud tuh kada kayak. Kayak mau gula apal kamu wana sempat tuh.
Saya sudah bela-belain dari Roma ke Romo, kata ikengan. Iya kan? Ya Allah, ini tidak tahu ini mana yang orang yang betul-betul soleh diterima oleh Allah, kan tidak jelas ini. Jaring tak ada anu soleh pun muslim beda bahasa saleh. Tidak ada. Artinya ini misteri gitu loh, misteri. Kenapa misteri? Kenapa tidak ada tandanya? Supaya mereka yang punya tanda itu biar tidak merasa sombong, sehingga tidak dikasih tanda. Gitu. Dan orang yang sekarang pas waktunya masih berada di titik nadir karena banyak dosa, tidak putus asa. Supaya bisa bertaubat kepada Allah. Malah Nabi Muhammad yang menjelaskan, Innallaha yaqbalul abdi Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuwarrir. Allah itu akan menerima taubat hamba Allah malam yuwarrir, selama nafasnya masih belum nyampe di kerongkongan. Fir'aun geng letak selam. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Geng letak selam lah. Seperti kita ini, mumpung kita masih hidup, nafas kita masih belum nyampe di kerongkongan, perbanyak baca Rabbi firli atau Allahumma firli, atau tak madura, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya Allah. Dan saya cari, ya Allah nyuwun sepur aku teh, tidak apa-apa, tahu Arab pun jadi tak tahu. Ada perasaan, saya baca istighfar loh Ustaz, sehari itu 1000. Lihat dulu tujuannya dengan baca istighfar 1000 apa? Apa mau ngakui dosa? Apa untuk lancar rezeki? Iya kan? Iya. Jadi harus ada momen-momen tertentu, momentum yang kita akan ada pengakuan dosa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Harus ada, bukan dari istighfar itu loh Pak. Istighfarnya monggo dibaca. Itu bacaan namanya. Monggo. Tapi harus ada pengakuan diri bahwa kita adalah orang yang sangat banyak dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, saya mengakui Engkau telah memberikan nikmat banyak kepada saya, tapi ternyata nikmat yang telah Engkau berikan pada saya tidak aku balas dengan ibadah, malah aku balas dengan perbuatan dosa. Ampuni saya ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sejam orang semolo dan kok iki Pak Direktur. Iki jan Pak Direktur talakor. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Memang saya kasih waktu ya. Kenapa? Karena saya sangat merasa berhutang budi di rumah sakit ini. Setiap ada keluarga saya yang sakit, pelayanannya Masya Allah luar biasa. Jadi saya seakan-akan di sini ini adalah keluarga besar, dan saya masih bukan apa-apa dulu. Pakai sepeda motor ke sini dulu tiap bulan Ramadan ini, mulai tanggal sekian sampai sekian. Iya dulu. Jadi saya tidak akan menghilangkan keluarga besar ini. Jadi tahun iki yon jangan boleh, entah yon jangan boleh. Dan Dulmawi korban dekat sepakat nih kan. Yon jangan boleh. Ibrin abak tahun detik. Mentah yon jangan boleh. Tahun detik ini. Yang gitu orang. Iya, jarang ngamen karena. Itu pun tak sampai berpatabar. Ya Allah, yo masa apa serius itu morok. Mau serius melolo kan sampean wah ning sone kesalahan lapar wae yo serius. Yang penting ngene kan. Sepenting agak aja tak ngocai orang ngocai gula kan ndak masalah. Makasih Pak Kram. Alhamdulillah lebih daun jangan boleh tahun depan. Alhamdulillah. Wow, ada saya pernah Pak ngasih pelatihan dai muda itu. Saya ngasih pelatihan. Kalimatnya begini. Ada pertanyaan Ustaz, boleh tanya? Ya silakan. Apa syaratnya menjadi penceramah itu? Syaratnya 2, saya bilang. 1 punya ilmu, 2 ada yang ngundang. Ngundang sih muncul ceramah ke sana. Ini enggak, berarti syarat kedua sudah ada. Alhamdulillah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.